Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, mari kita mulai saja untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai rangkaian acara webinar pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita sapa narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Anya Mariandini. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Semoga senantiasa diberi kesehatan serta berada Amin. dalam lindungannya. Amin. Selanjutnya, izinkan saya menyapa seluruh peserta webinar nasional pendalaman biologi 2025 sesi 3, dan sekaligus saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh pendidik hebat di Indonesia. Guru adalah cahaya yang tak pernah habis dibagi, semakin dibagi, semakin terang yang menerangi dunia. Di tangan guru, ilmu menjadi kehidupan, nasihat menjadi pijakan, dan kesabaran menjadi jembatan bagi lahirnya generasi masa depan. Bapak Ibu, seperti biasa, rasanya ada yang kurang gitu kalau memulai acara belum ada pantun. Ada satu pantun agar menambah semangat webinar hari ini. Oke. Ke ruang lab membawa sampel darah. Cakep, Diletakkan, diletakkan hati-hati agar tidak tumpah. Webinar hari cakep. ini menambah ilmu yang berkah. Semangat belajar biar imun kita makin tangguh dan gagah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan penuh semangat untuk kita semua. Robis rohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, yang kami hormati Dirjen Pendis Kemendag RI, Profesor Dr. Haji Amin Suitno, MAG, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kemendag RI, Dr. Faisal Musaad, SPD, MPD, yang kami hormati Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI, SI, yang kami hormati Dekan FMIPA IPB University Dr. Berry Juliandi, SSI, MSI, yang kami hormati Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB University Dr. Insinyur Iman Rusmana, MSI, SI, yang kami hormati narasumber webinar nasional pendalaman biologi 2025 sesi 3, Profesor Dr. Anya Mariandini, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara webinar nasional pendalaman biologi 2025, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ada pepatah yang sering kita dengar, berlayar tanpa nahkoda, kapal tak akan sampai tujuan. Karena itu, izinkan saya memperkenalkan nahkoda kecil dalam webinar hari ini. Saya Fitri Hayati Kurnia yang akan menemani Bapak Ibu selama 90 menit ke depan sebagai moderator dalam acara webinar nasional pendalaman biologi dengan tema sistem imunitas. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar nasional pendalaman biologi 2025 sesi 3 pada siang hari ini. Adapun rangkaian acaranya, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib webinar. Yang ketiga, doa. Yang keempat, penyampaian materi utama. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, pengisian presensi. Yang ketujuh, penutup. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan tata tertib webinar. Acara ini diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan tertib, nyaman, dan kondusif bagi para peserta. Mohon kesediaannya untuk memperhatikan dengan seksama. Adapun tata tertib webinar, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama, spasi, nama sekolah, atau afiliasi, spasi pertanyaan. Sertifikat akan dikirim ke email peserta. Materi dapat diunduh melalui link berikut ini. Selanjutnya, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu doa. Doa pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Agus Barka, MPD, dari MA Darul Arkam Garut. Kepada Bapak Agus Barka, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara webinar nasional pendalaman materi biologi. Kami mohon ya Allah kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti webinar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Kau terima selama kami mengikuti webinar ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkan doa kami. Engkau Maha mendengar, Maha pengampun. Rabbana lam taghfir lana wa tarhamna al-khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga doa yang dipanjatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut acaranya, yaitu acara yang keempat, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi utama oleh narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Anya Mariandini, yang pada kesempatan ini akan membahas topik tentang sistem imunitas. Diingatkan kembali Bapak Ibu semua, jika nanti ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kata pengantar webinar hari ini. Tubuh manusia adalah perjalanan panjang yang ditulis oleh keajaiban. Di antara jutaan proses di dalamnya,
Ada satu sistem yang bekerja tanpa henti, diam namun penuh strategi. Itulah sistem imunitas. Ia adalah penjaga setia yang tak pernah meminta pujian. Ia mengenali musuh bahkan sebelum kita menyadarinya. Ia mengingat, ia belajar, dan ia mengarahkan seluruh kekuatannya agar kita tetap hidup dan sehat. Di tengah perubahan zaman, mutasi penyakit, dan polusi lingkungan, pemahaman tentang sistem imun menjadi kunci penting dalam pendidikan dan kehidupan. Dan hari ini kita beruntung dapat menggali ilmu tersebut langsung dari ahlinya, Profesor Dr. Anya Mariandini, yang akan mengajak kita memahami kecerdasan tubuh yang begitu luar biasa. Semoga materi yang akan kita pelajari nanti semakin memperkuat rasa syukur kita kepada Allah karena telah menganugerahkan sistem pertahanan yang begitu sempurna. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan catatan, buka pikiran, dan biarkan rasa ingin tahu kita memandu perjalanan ilmu hari ini. Dengan penuh hormat, kita sambut narasumber luar biasa kita, Profesor Dr. Anya Meriantini. Baik Ibu, Terima kasih. izin sebelumnya Ya, membacakan CV terlebih dahulu. oke. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan profil narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Anya Meriandini, dosen pada Divisi Mikrobiologi Departemen Biologi MIPA IPB University. Riwayat pendidikannya dimulai dari sarjana biologi di Universitas Padjadjaran Bandung yang diselesaikan pada Juli 1985, kemudian melanjutkan magister di bidang biologi di IPB Bogor dan lulus pada tahun 1990 serta menempuh Dr. S3 Mikrobiologi di Albert Ludwig Universität Freiburg, Jerman yang diselesaikan pada tahun 1995. Beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah, sangat luar biasa sekali ya. Adapun ini salah satu beberapa hasil publikasi ilmiahnya dengan judul Biodegradation of Low Density Polyethylene Microplastic by New Halotolerant Bacteria Isolated from Saline Mud in Beladug Kubu in Indonesia dan Expression of Recombinant Human Insulin Precursor by Visia Pastoris in 10 liter bioreaktor tahun 2023. Baik, kita langsung saja ya kepada Ibu Profesor Anya Meriandini, dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat Hari Guru ya. Kita sama-sama guru. Baik, saya akan share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa kita akan membahas tentang sistem imunitas. Jadi sebetulnya siapa sih yang punya sistem imunitas? Sebetulnya makhluk hidup ya. Ada pada hewan ada vertebrata vertebrata. Sebentar. Nah, jadi gambaran umumnya adalah kenapa sih kita punya ide bahwa kita punya sistem imun gitu. Karena sebetulnya dalam perilaku kita sehari-hari kita tuh selalu berhadapan dengan patogen ya, walau kita sadar atau kita tidak sadar. Artinya kita berbicara saja masuk banyak mikroba. Eh, eh, Kita makan masuk banyak mikroba gitu yang sebetulnya benda asing. Karena kalau tidak dianggap sebagai benda asing, itu yang namanya toleran, itu kan mulai dipelajari dari tubuh itu mulai tumbuh kembang dalam janin sampai dia jadi makhluk gitu ya itu. Nah, tapi kalau segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu akan dikenali sebagai benda asing dan itu tentunya kalau patogen kemudian bisa menyebabkan penyakit. Tapi tidak semua orang kan kalau ketemu patogen atau tidak setiap hari kita ketemu beribu patogen itu kita sakit gitu kan. Jadi timbullah pertanyaan bagaimana tubuh itu sebetulnya bisa menangani ada apa aja tuh di dalam tubuh itu yang bisa menangani
patogen yang masuk ya, dan ilmunya yang mempelajari itu adalah yang disebut dengan imunologi ya. Nah, imunologi sendiri mulainya kapan idenya itu berkembang? Kan suatu ide, suatu ilmu itu hanya berkembang bila dirasa dibutuhkan oleh manusia. Nah, manusia membutuhkan sehingga dipelajari, kemudian berkembanglah alatnya juga untuk menunjang pengetahuan itu. Jadi harus ada minat manusia dulu, baru ada alat, maka ilmu itu akan berkembang. Nah, jadi mulai berkembangnya itu sejak Edward Jenner ya, tentang penyakit cacar itu riwayat-riwayat yang sudah kita kenal. Kemudian Robert Koch yang terkenal dengan postulat Kochnya, kemudian Louis Pasteur yang menemukan tentang vaksin. Nah, kemudian tapi cuman tahu bahwa kalau kita sudah pernah kena, itu kita akan imun. Kalau kemudian kita apa namanya kena penyakit, pasti ada penyebabnya. Tapi sebetulnya apa gitu yang di dalam tubuh kita yang bisa menangani? Itu baru tahun 1890-an oleh Emil Bering dan Shibasaburo Kitasato yang bilangnya masih ada aktivitas antitoksik yang kemudian kita kenal sekarang namanya antibodi gitu. Jadi itu ilmu itu juga bertahap gitu ya untuk dia berkembang sesuai dengan kemampuan manusia untuk mengerti. Nah, setelah itu, jadi tubuh itu sebetulnya dilengkapi oleh dilengkapi oleh alat-alat untuk menangani penginfeksi. Nah, infeksinya bisa apa saja? Bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa, bisa fungi, bisa parasit. Jadi dari ukurannya yang sangat kecil sampai ke yang ukurannya lumayan besar. Nah, tapi sebelum makhluk itu mikroba patogen itu masuk ke dalam tubuh kita, ya itu sebetulnya sudah ada barriernya, ada penghalangnya, ya. Sebetulnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu kan sebetulnya hanya melalui lubang. Artinya apa? Artinya melalui hidung, melalui mulut, dan melalui genitalia. Hanya itu ya tempatnya bisa masuk kecuali kalau kita ada luka. Tapi kita juga punya barrier untuk mencegah misalkan kalau luka atau misalkan penghuni misalnya pada kulit ya penghuni normalnya gitu kita dilengkapi. Nah, dilengkapinya juga berbagai macam. Ada secara mekanik, ada secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Ya, jadi kalau secara mekanik, misalnya pada kulit itu aliran udara dan cairan. Cairan itu maksudnya keringat. Aliran udara artinya karena kita hidup apa namanya ya biasa berpakaian gitu ya, tidak boleh yang ketat. Nah, jadi memakai pakaian yang ketat akan menghalangi aliran udara untuk menjaga sebetulnya mikroba yang kebetulan nempel itu kemudian berbiak. Ya, kemudian di usus kita juga paham ada aliran udara, ada cairan, otot usus itu selalu bergerak. Pada paru kita mengendam mukus ya, kalau kita batuk kita mengeluarkan mukus, ada silia ya. Kemudian pada air mata untuk rongga mata, kemudian hidung ya, ada bulu-bulu hidung yang kita kenal dengan silia. Hidung itu sebetulnya termasuk apa barrier ya. Jadi bukan sistem pertahanan, tapi pasien itu bisa masuk lebih dalam. Ya, secara kimiawi ada pH, ada asam lemak, kemudian ada berbagai macam senyawa kimia. Nah, secara mikrobiologi itu ada mikrobiota normal. Kita sekarang tidak bilang lagi flora normal gitu ya, kita bilangnya mikrobiota. Jadi kalau mikrobiom itu untuk keseluruhan tubuh, mikrobiota itu untuk lokal. Jadi mikrobiota usus, mikrobiota kulit gitu ya. Nah, itu disebutnya mikrobiota. Fungsinya apa mikrobiota ini? Mikrobiota ini adalah sebagai alat kompetitif gitu. Jadi dia kalau masuk menempel ketemu dengan mikrobiota normal itu dia harus bersaing dulu. Bersaing dalam hal apa? Dalam hal mencari makanan, bersaing dalam menempel ya. Kalau dia berhasil, kalau patogen ini berhasil, maka barulah bisa kita kena penyakit. Tapi kalau dia tidak bisa, maka dia akan kalah ya. Jadi itu juga termasuk
sesuatu barrier yang sekarang banyak sekali dipelajari ya. Jadi banyak sekali penyakit itu pada kulit, pada pencernaan, pada paru yang disebabkan karena komposisi mikrobiota orang ini tidak normal, ya tidak seperti orang yang sehat. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem imun gitu? Nah, sistem imun itu adalah mekanisme dari masing-masing organisme dalam menghadapi ancaman. Ya, maksudnya ancaman itu patogen. Tapi karena mekanisme dari masing-masing organisme, sedangkan setiap organisme itu adalah unik, maka daya tahan seseorang itu bisa berbeda-beda. Ya, walaupun peralatannya sama. Ya, tapi karena setiap manusia itu unik, punya karakternya sendiri, maka mekanismenya dalam dia menghadapi ancaman itu juga bisa tingkatannya berbeda-beda. Nah, imunitasnya sendiri terbagi dalam dua dua hal, yaitu yang disebut dengan imunitas alami atau natural atau non spesifik istilahnya, ya, dan imunitas dapatan atau spesifik. Nah, imunitas dapatan ini yang disebut dengan pembentukan antibodi. Ya, jadi dapatan itu pembentukan antibodi, imunitas alami itu yang patroli setiap hari di tubuh kita. Ya. Nah, bagaimana mereka bekerja? Sebetulnya mereka dua-duanya bekerja berdasarkan aktivitas dari leukosit, ya, yang kita kenal misalnya dengan sel darah putih, ya. Nah, apa sih perbedaannya antara sistem imun yang alami dengan yang dapatan? Ya, alami itu adalah pasukan yang patroli ke seluruh tubuh kita setiap saat. Dia langsung lihat, kemudian ada yang benda asing, dia makan, ya, dia hancurkan, dia selesai. Nggak perlu ketemu eh, dulu, nggak perlu kenalan dulu. Jadi langsung dia lihat, oh ini benda asing, dia makan atau dia seistilahnya ilmiahnya itu fagositik, ya, artinya memakan. Prosesnya endositosis, memakan, memasukkan, memasukkan. Jadi memakan prosesnya endositik, organismenya atau komponennya itu mekanismenya fagosit. Jadi dia berfagositosis. Tapi eh, kelemahannya apa? Tidak selalu sukses. Ya, makanya kita bisa sakit kalau hanya mengandalkan imunitas alami. Jadi kenapa bisa sakit ya? Misalnya karena terlalu banyak ya patogen yang masuknya. Kalau sedikit-sedikit, kalau setiap hari begitu dia bisa menangani. Nah, sedangkan imunitas dapatan itu tadi saya bilang adalah pembentukan antibodi. Nah, antibodi itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh limfosit. Ya, dan dibuat oleh limfosit. Limfositnya itu antigen spesifik, artinya antibodi yang dibuat itu selalu spesifik tertentu untuk yang mana, gitu ya. Nanti kita lihat yang mananya. Nah, tapi komponen darah kita sebetulnya jadi isinya apa? Isinya sebetulnya dua jenis saja, eritrosit dan leukosit itu besarnya. Ya, besarnya eritrosit dan leukosit. Saya mau kasih ini uh, oh, bukan ini. Nah, ya saya mau kasih tombol jadi. Ya, leukosit dan leukosit dan limfosit. Dan kalau dilihat dari jumlahnya, eritrosit itu 1.000 kali lipat daripada leukosit. Ya, karena eritrosit itu fungsinya membawa oksigen dan oksigen itu nanti berfungsinya dengan perolehan energi kita. Ya, sedangkan leukosit itu sistem pertahanan tubuh sejuta, ya, seperti. Nah, leukosit sendiri dibagi dua kelompoknya. Ada yang limfosit, ada yang sel myelit. Ya, nah kita lihat dari pembentukannya. Nah, gimana sih bikin sampai kita beragam, punya beragam itu? Nah, aslinya sebetulnya semuanya didapat dari sel puncak atau stem cell yang ada pada sumsum tulang. Nah, dia ada tadi, ada limfoid, ada mieloid.
Nah, mieloid itu nanti jadi ada yang bergranula, ini semuanya leukosit ya. Jadi pluripotent hematopoietic stem cell ini produknya ada leukosit. Ya, awalnya leukosit dan nanti dari sini bisa menjadi eritrosit ya. Tapi ini awal stem cellnya mulai dari limfoid, mieloid, nanti mieloid itu ada yang menjadi megakariotik dan eritroblas, kemudian eritrosit, dan plalet atau keping darah ini maksudnya trombosit dan sistem pembekuan darah. Nah, tapi limfoid sendiri nanti dibagi lagi ada sel B ya yang nanti akan juga membuat antibodi yang dikenal dengan plasma sel atau sel plasma. Kemudian ada sel T atau limfosit T. Kemudian ada sel natural killer cell ya ini yang biasa menangani kalau kita terinfeksi virus. Kemudian ada innate lymphoid cell. Ini limfoid yang belum bertemu atau belum terbentuk spesifisitasnya, ya. Nah, mielitnya sendiri bisa terbentuk juga sel dendritis, ya, menjadi sel dendritis yang matang. Kemudian yang granulosit, granulosit artinya dia kalau di bawah mikroskop kelihatan banyak butir-butirnya, ya banyak butirnya itu ada apa saja? Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, kemudian nanti ada yang membentuk mast cell, kemudian monosit yang nanti kalau keluar ke jaringan namanya makrofag. Jadi sistem kita ini sangat banyak gitu ya, macamnya sangat banyak. Dan macam-macam banyak itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kalau tadi kita lihat yang leukosit yang bergranula itu contohnya neutrofil itu yang paling banyak ada di tubuh kita yang beredar yang kita kenal awamnya itu istilahnya leukosit yang menangani sistem pertahanan awal kalau kita terinfeksi. Dia sebetulnya adalah neutrofil. Ya, 50-70% jumlahnya sifatnya dia fagositik, jadi artinya memakan. Ya. Kemudian ada eosinofil, dia biasanya tinggi kalau kita terinfeksi cacing, ya, parafit cacing. Kemudian dia bersifat menurunkan efek dari histamin, aja agak meredakan reaksi alergi. Sedangkan basofil ini justru yang akan tinggi kalau kita terkena alergi sesuatu atau inflamasi. Inflamasi itu bahasa Indonesianya juga perbarahan ya, ya. Jadi yang bengkak merah itu inflamasi. Jadi itu ada basofil yang menyebabkannya. Jadi kita juga ngerti kalau kita periksa darah, ada hematologi rutin, ada keping-keping darah itu kan dilihat neutrofilnya berapa, eosinofilnya berapa, trombositnya berapa, basofilnya berapa. Itu sebetulnya salah satu alat juga untuk mendeteksi kita ini terinfeksi apa, gitu ya. Itu yang bergranula. Yang tidak bergranulanya itu tadi limfosit dan monosit ya. Limfositnya ada limfosit B, fungsinya adalah menghasilkan antibodi. Limfosit T itu fungsinya akan menghancurkan sel yang terinfeksi, jadi selnya yang dirusak ya. Kemudian ada sel natular killer cell ini biasanya untuk membunuh sel kanker dan sel yang terinfeksi virus ya. Kemudian monosit kalau di dalam sel di dalam pembuluh darah dia namanya monosit, tapi kalau dia bisa keluar dari pembuluh darah dia namanya makrofag dan kerjaannya adalah fagositosis ya. Dia sangat kuat untuk mencerna komponen-komponen yang rusak. Jadi dia membersihkan patogen, membersihkan sel mati gitu ya untuk mendukung respon imun. Nah, ini yang tadi saya cari. Oke, ini ya. Oke. Nah, jadi tadi leukosit macamnya banyak, dia menyebarnya di seluruh tubuh, ya, tapi dia bisa keluar dari pembuluh darah. Nah, kita bisa menyadari itu kalau kita punya luka kan di otot, tapi kan setelah darahnya keluar, misalnya pembuluh darahnya menyempit, itu kita kan masih bengkak, masih merah. Nah, itu disebabkan karena leukositnya itu keluar dari pembuluh darah dan memakan patogen di daerah luka. Nah, pada proses keluarnya itu yang disebut dengan extravasation.
Ya, jadi itu adalah leukosit yang keluar dari pembuluh darah ke daerah infeksi. Jadi dia bisa keluar. Nah, leukosit itu dia peranannya pada imunitas alami dan imunitas dapatan. Jadi imunitas alami itu karena dia fagositik, dia bisa makan, dia bisa selesaikan, tapi ada nanti kita lihat dia juga berperanan pada imunitas dapatan. Artinya apa? Dalam pembentukan antibodi. Ya, yang berikutnya adalah sel dendritis. Ini juga sangat penting ya, karena sama seperti leukosit, dia fungsinya adalah antigen presenting cell, ya, atau APC. Di samping dia sebagai makrofag ya, jadi fagositosis ya sel dendritis itu. Nah, antigen presenting cell itu apa? Artinya dia mempresentasikan antigen. Ya. Nah, buat apa antigen itu dipresentasikan? Untuk terhadapnya dibuat antibodi. Nah, jadi antibodi itu nggak selalu terbentuk kalau ada patogen masuk, terus dilihat, terus bikin antibodi. Tidak sesederhana itu. Harus dipresentasikan dulu baru bisa. Nah, yang bisa mempresentasikan itu adalah sel dendritis, leukosit, dan limfosit B, ya, yang merupakan antigen presenting cell. Ya. Sedangkan termasuk makrofag juga, neutrofil, dan sel dendritis ini adalah kelompok sensor sel. Sensor sel itu apa? Sensor sel itu artinya dia mengenali ada infeksi, kemudian dia kasih tahu teman-temannya. Nah, ngasih tahu teman-temannya dengan cara apa? Dengan cara dia memproduksi mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi itu apa? Contohnya adalah sitokin. Contohnya kemokin. Nah, kita waktu COVID ingat, ada orang yang kena COVID dan sangat parah akibat apa? Akibat badai sitokin. Nah, jadi artinya apa? Artinya si individu ini terinfeksi, dikenali oleh makrofag atau neutrofil atau dendritis, kemudian dia mengajak teman-temannya dengan mengeluarkan sitokin. Sitokinnya yang banyak. Nah, sitokin yang banyak ini akan mengajak teman-temannya semua untuk datang ke situ. Sedangkan virus itu kan endoparasit ya, masuk di dalam sel. Makanya sel inangnya itu akhirnya dirusak gitu karena mematikan virus itu adalah memang mematikan merusak sel inangnya. Tapi karena ada badai sitokin, ada mediator inflamasinya yang banyak, maka kerusakannya menjadi banyak. Nah, sebetulnya itu adalah second messenger ya atau yang membuat sistem imun kita menjadi lebih aktif ya karena yang pertama menemukan infeksinya atau patogennya adalah makrofag, neutrofil atau sel dendritis. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kita bilang bahwa kalau kita kepotong misalnya ya, luka gitu kan, terus kita bengkak gitu. Bagaimana sebetulnya mekanismenya? Kenapa kita terus bisa sembuh gitu? Nah, bisa sembuhnya itu pertama karena memang ada interaksi antara mikrobnya ya dan jaringan tubuh kita. Ya, jadi jaringan mikrob kita dengan jaringan tubuh kita kemudian dikenali oleh makrofag. Nah, kemudian makrofagnya akan mengeluarkan sitokin dan kemokin yang membuat atau menarik teman-temannya untuk menuju ke daerah infeksi itu. Nah, menuju ke daerah infeksi itu akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu bengkak, merah, berdenyut-denyut rasanya gitu ya. Nah, peranannya itu apa? Peranannya mekanismenya itu adalah dia mengalirkan molekul efektor ya supaya nanti sel sistem imunnya itu keluar ke ke daerah infeksi. Kemudian dia menginduksi supaya penggumpalan darah, artinya perdarahan itu berhenti, ya, supaya juga kalau perdarahan berhenti itu juga supaya tidak tambah menyebar kemana-mana, ya. Kemudian dia memperbaiki jaringan. Nah, tapi mekanismenya gimana? Mekanismenya seperti ini. Jadi ada patogen masuk ke jaringan nih, karena kita punya luka, terus di sekitarnya ada patogen. Nah, ini sel pembuluh darah nih.
dengan komponen-komponen sistem imun kita. Ini makrofag yang keluar, dia menangkap ya mikrobanya, dia endositosis, jadi dia fagositik, kemudian dia mengeluarkan sitokin sama kemokin. Nah, sitokin sama kemokinnya masuk ke dikenali oleh si pembuluh darah, masuk ke sini. Dampaknya apa? Dampaknya dia mengeluarkan ini adesin. Ya, adesin ini pelengkap perekat yang membuat leukosit dan monosit itu yang ada tidak lagi jadi memperlambat, jadi mereka nempel gitu di sisi di dinding pembuluh darahnya. Tadinya kalau darah kan mengalir saja begitu, tapi kalau ada infeksi kemudian muncul adesit, leukosit sama monositnya berhenti gitu, berhenti. Nah, berhenti kemudian apa? Kemudian keluar. Nah, si sel endotelnya kalau ini sudah berhenti, ada terikat leukosit monosit di dinding pembuluh darah, maka sel pembuluh darah epitelnya itu meregang menjadi lebih ada jarak, ya, memberi kesempatan untuk si makrofag, si monosit, leukosit ini untuk keluar. Nah, ini yang disebut extravasation itu. Dia keluar, kemudian dia ke arah infeksi. Nah, makanya ini terus ada merah, kemudian sampai pembersihan. Nah, ini sebetulnya gimana sih dia bisa keluar? Memang bisa keluar di sembarang tempat? Tidak, ya. Jadi semua sel itu kalau mau keluar atau mau masuk, itu pasti ada reseptornya. Jadi tidak bisa kalau kita keluar masuk itu seperti difusi keluar aja. Kalau mau masuk masuk aja gitu. Nggak bisa. Harus ketemu reseptornya dulu. Harus mengikatkan dirinya dulu pada reseptor. Baru kemudian akan meregang. Baru dia bisa keluar. Gitu. Jadi sebetulnya sangat rumit tapi sangat keren gitu ya. Bahwa semua itu terorganisir dengan sangat baik, dengan sangat tertib gitu ya. Jadi keluar masuknya itu juga harus melalui reseptor. Jadi juga hanya sel yang mempunyai reseptor yang bisa keluar ya, kemudian reseptornya. Jadi begitu bagaimana sistem pembengkakan itu bisa terus sembuh pelan-pelan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mengenali itu tadi termasuk dalam sistem pertahanan alami, ya, pertahanan alami. Jadi kalau kita luka, merah, bengkak dan sebagainya itu sistem pertahanan tubuh alami, ya. Tapi kalau nanti ini aturkan kita demam, nah itu sudah masuk ke imunitas dapatan, ya, karena demam itu tanda diproduksinya antibodi. Nah, sekarang kita bahas apa itu antigen dan imunogen. Kita mengenal istilah antigen antibodi, reaksinya antigen antibodi gitu. Tapi sebetulnya apa sih antigen itu? Antigen itu adalah substansi yang bisa berikatan dengan antibodi, ya, dengan imunoglobulin. Itu namanya antigen. Tapi apakah antigen itu menyebabkan tubuh kita buat antibodi? Tidak. Ya, yang membuat tubuh kita membuat antibodi itu namanya imunogen. Jadi imunogen adalah substansi yang bisa membuat tubuh kita membuat antibodi. Ya, jadi artinya apa? Antigen itu, imunogen itu adalah antigen. Tapi antigen bukan, belum tentu imunogen. Ya, karena imunogen merangsang pembentukan antibodi. Nah, berarti antibodi yang terbentuk bisa mengikat ke yang menyebabkan dia bereaksi. Nah, berarti dia antigen. Tapi antigen dia bisa berikatan, tapi belum tentu dia bisa mampu untuk membuat tubuh kita membuat antibodi. Ya, nah, jadi antigen yang berikatan dengan antibodi, imunogen yang membuat tubuh kita menghasilkan antibodi. Ya, nah, yang penting lagi dalam istilah ini, yang dikenali oleh antibodi itu
adalah apa yang disebut dengan epitop atau antigen determinan. Ini ada yang kecoret ya, ada yang mencoret. Ya, dikenali oleh antibodi, disebutnya jadi antibodi mengenali suatu antigen atau mengenali suatu imunogen, dia nempelnya di mana? Nah, dia nempelnya disebutnya epitop. Itu suatu bagian yang sangat kecil, hanya 4 sampai 6 asam amino. Ya, hanya 4 sampai 6 asam amino. Ya, dan antibodi itu mengenalinya struktur yang seperti apa? Bisa struktur yang rantai lurus, bisa juga yang konformasi atau ada konfigurasi. Ya, ada konfigurasi tiga, sekunder, tersier, kuaterner, itu juga bisa. Nanti kita lihat lanjutnya. Ya, nah sekarang apa sih syaratnya menjadi imunogen? Artinya bagaimana sih eh, harus bisa menjadi eh, merangsang pembentukan antibodi? Nah, ini yang kita yang kita perlukan informasi ini kalau kita mau membentuk antibodi. Artinya kalau kita mau vaksinasi misalnya. Kalau misalnya vaksinasi itu terlalu berbahaya menggunakan mikroba patogen aslinya ya, kita ambil bagiannya gitu kan. Nah, misalnya pada salmonella kita kenal kan dia pilinya ya. Pilinya itu yang nempel ke usus kita, yang membuat nanti dia berkolonisasi di usus kita, yang kemungkinan membuat usus kita bisa bolong, ya. Nah, itu pilihnya. Nah, jadi kalau kita terlalu riskan memvaksin diri kita dengan salmonella, maka kita memvaksinkan dia dengan pilihnya saja. Nah, kalau pilih kan bukan organismenya, gitu ya. Nah, tapi memilih pilihnya itu ukurannya cukup besar nggak ya? Sampai tubuh kita jadi bisa mengenali bahwa itu ada benda asing yang terhadapnya harus dibuat antibodi. Jadi ukurannya itu menentukan. Nah, hapten ini adalah molekul kecil yang dapat berikatan dengan antibodi, tapi dia tidak bisa membuat tubuh itu membentuk antibodi. Maka kalau ada hapten, itu biasanya dalam pembuatan vaksin dia diikatkan pada suatu protein yang lebih besar supaya dia bisa dikenali oleh tubuh. Ya, jadi perkembangan vaksin itu bagaimana membuat vaksin itu sangat sangat maju. Ya, kompleksitasnya juga menentukan. Jadi nggak boleh polimer yang berulang. Ya, jadi harus ganti-ganti polimernya. Jadi sangat beragam. Itu yang akan lebih baik dalam membuat antibodi. Kemudian juga yang terlarut atau agregat, ya itu juga akan menentukan. Kemudian menentukan juga inangnya, ya hewannya. Kalau kita membentuk antibodi, misalkan polisakarida itu bisa pada mencit dan pada manusia. Tapi kalau kita mau buat antibodi terhadap polisakarida, kita suntikannya pada tikus, nggak jadi gitu ya. Misalnya polilisin ini pada marmot, ini kita bisa membuat begini ini kalau kita membuat vaksin pasif ya. Nah, vaksin itu ada dua kan, vaksin aktif dan vaksin pasif. Vaksin aktif itu kalau kita menyuruh tubuh kita buat antibodi, itu vaksin aktif. Tapi kalau kita menyuntikkan antibodi, itu namanya vaksin pasif. Nah, pada kita biasa apa yang terjadi kalau terhadap tetanus? Ya, jadi kalau misalnya kita kecelakaan atau kita misalnya luka oleh pisau berkarat, kita takut ada tetanus di situ, ya ada Clostridium tetani. Itu kita di imunisasinya imunisasi pasif, kita kasih antibodinya, ya karena nggak mungkin lah tubuh suruh buat lagi, gitu buat dulu, ya. Nah, membuat antibodi-antibodi ini itu harus mementingkan di mana kita buatnya, inangnya siapa yang suruh buat. Ya, memang banyaknya pada manusia itu pada kuda, ya, bikinnya pada kuda. Ya, kemudian, nah, kalau tubuh itu mengenali dia sebagai bagian dari dia, maka nggak akan dibuat antibodi. Nah, maka dia akan bersifat toleran. Jadi kita juga harus tahu bahwa, molekul ini terhadap
tubuh saya atau terhadap hewan ini dia nggak dikenali akan dibentuk antibodi. Jadi ada aturannya ya. Kemudian ada dosisnya jelas ya. Tubuh itu kalau kemasukan patogen terlalu sedikit atau terlalu banyak tidak akan bereaksi. Jadi kalau infeksinya sangat parah, tubuh nggak akan bereaksi, nggak akan bikin antibodi. Makanya kalau kita mau memvaksin ada dosis kan. Ya, kita belajar kemarin juga praktek langsung dengan COVID, kita divaksin, itu ada jangkanya kan, 2 bulan kemudian. Ada yang bilang, oh lebih baik 6 bulan kemudian, ada rute dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita mempelajari bahwa ada dosisnya. Ya. Nah, dosisnya itu biasanya bergantung berat badan. Ya, makanya ada dosis berapa berat badan seseorang disuntik dosisnya berapa. Itu syaratnya kalau kita punya imunogen. Nah, antibodinya sendiri, antibodi itu apa? Sebetulnya dia adalah protein serum, namanya imunoglobulin. Antibodi sama imunoglobulin itu sama. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak huruf Y begini. Isinya ada rantai berat, itu yang panjang, ada rantai ringan yang pendek. Nah, dikasih 2 warna ini. Ada biru, ada merah. Yang biru ini ada yang disebut dengan daerah konstan. Artinya sama semua. Kalau daerah merah ini daerah yang variabel. Kenapa harus variabel? Karena antigen ini digambarkan kecil ya. Jadi juga menunjukkan bahwa hanya kecil saja yang diperlukan untuk antibodi mengikat. Ya, antigen ini harus variabel ya. Karena ini protein ya namanya imunoglobulin namanya antibodi itu protein, maka ada gennya kan. Nah, kalau gennya ininya tiap antibodi itu beda, tentu dibutuhkan gen yang sangat banyak. Padahal tidak terlalu penting ini berbeda. Ya, kan yang penting berbeda adalah di daerah sini variabelnya karena dia yang harus menangkap berbagai macam patogen yang masuk. Yang bagian sini daerah konstan yang di sini itu biasa menempel pada sel. Ya, jadi bagian ini menempel pada sel, bagian jadi kayak keluarnya gitu nempel pada sel, keluarnya dia yang eh, menangkap di sekelilingnya. Nah, itu ada 2 jenis. Ada yang bagian birunya ini 3, ada yang bagian birunya ini 4. Jadi dia lebih besar. Ya, nanti kita lihat ini contohnya IgM gitu. Ya. Nah, jadi berinteraksi dengan bagian kecil saja bagian hipervariabel ini yang disebut dengan antigen, ya, yang disebut dengan epitope tempatnya berikatan. Nah, macamnya banyak, ada 5. Ada IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Ada 5 macam dengan tempatnya yang berbeda-beda yang bisa saya terangkan nanti misalnya IgA itu juga banyak sekali di saluran pencernaan ya. Nah, jadi kalau IgG ini tadi karena kita lihat punya 2 subunit ya, kalau kita kembali ke sini ini 2 subunit ini, 2 subunit. Jadi dia bisa mengikat 2 antigen. Ya, dia bisa mengikat dua antigen. Ya, IgM ini umumnya agregat dari 5 molekul. Artinya apa? Dia bisa menangkap 10 antigen. Ya, 10 antigen. Dan biasanya dia adanya pada infeksi pertama. Ya, pada infeksi eh, pertama yang muncul IgM. Dia karena infeksi pertama itu jumlahnya banyak, maka keluar IgM yang langsung bisa nangkap 10. Tapi nanti kalau berikutnya sudah dibentuk antibodi yang spesifik, itu banyaknya IgG. Ya, dia identik dia cuma 2 misalnya, tapi sangat spesifik. Kalau IgM ini biasanya apa namanya karena banyak antigennya, maka dia muncul bisa langsung menangkap 10 antigen. IgA ini bentuknya dimer, jadi 2-2. Kalau ini tadi satu-satu IgG, IgM5, IgA2, dimer-dimer ya, banyaknya pada air mata, air ludah, kolostrum ASI ya, dan mukosa saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan kita banyak sekali antibodinya ya, yang dari IgA. Ya, jadi
penelitian-penelitian menunjukkan bahwa orang yang rajin makan tempe, ya tempe itu dibuatnya oleh Rhizopus, kapang, tapi di dalamnya banyak sekali jenis bakteri, ya, dan bakteri ini tidak patogen, tapi tetap saja sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga terhadapnya dibuat antibodi. Jadi kalau kita rajin makan tempe, di dalam saluran pencernaan kita akan banyak sekali IgA. Ini sudah hasil penelitian pada tikus. Ya, enggak, akibatnya apa? Akibatnya kita kemungkinan untuk dapat diare menjadi sedikit, gitu, karena kita sudah banyak punya antibodi di situ. Ya, jadi pesannya rajin-rajin makan tempe. Nah, ini bentuk gambarnya kalau IgM, ya, pentamer 5 dan 5 ini dia bisa mengikat 10, ya, antigen sekaligus dia punya rantai J, ya. Sedangkan pada IgA dia dimer dengan dengan satu juga rantai J-nya, ya. Jadi bentuknya macam-macam. Tapi IgA ini juga ada dalam bentuk monomer, ya, ada bentuk monomer. Nah, tadi saya bilang bahwa antibodi bisa mengikat ke antigen. Nah, kalau mengikat ke antigen itu harusnya bentuknya seperti apa? Bisa seperti ini, garis lurus saja, lurus gitu. Dia bisa atau ini lurus, tapi juga bisa seperti yang ini, dia konfigurasi bentuk begini. Nah, sekarang jadi dampaknya apa? Eh, apa fungsinya di dalam tubuh kita gitu. Kalau kita divaksin. Nah, kalau kita divaksin dengan cara melemahkan patogennya, misalnya dengan cara dipanaskan. Kalau dipanaskan, protein itu kan denaturasi. Dia bisa strukturnya nggak seperti ini lagi. Jadi dibuat antibodinya, tapi pada saat tubuh kita infeksi tidak bisa dikenali. Karena yang dia kenali yang rantai lurus. Padahal aslinya adalah bentuk konfigurasi seperti ini. Ya, cuman untungnya kalau namanya bakteri dimasukkan, dilemahkan, itu bukan satu macam antibodi yang terbentuk, tapi 1.000 bisa, 2.000 bisa, bisa sangat banyak macam antibodi yang terbentuk. Jadi bisa saja ada antibodi-antibodi yang kemudian mengenali bentuk aslinya. Ya, tapi ini salah satu anggapan kalau bagaimana kalau vaksinasi itu tidak memberikan dampak yang baik gitu ya, tidak melindungi dengan baik ya. Itu kemungkinan karena antigen atau imunogen yang dipakai itu tidak sama bentuknya, tidak sesuai bentuknya dengan aslinya ya, dengan individunya. Nah, IgE ini ada dalam jumlah yang sangat kecil, dia berperanan pada reaksi hipersensitivitas satu, ya. Jadi reaksi alergi, ya, itu peranannya dari IgE, ya. Dia ikatannya kepada sel mas yang juga merupakan syarat untuk alergi. Jadi dites juga biasanya kalau kita lihat hematologi rutin ada jumlah sel mas itu juga kalau tinggi akan bisa menunjukkan reaksi alergi. Nah, IgD ini ada tapi fungsinya belum diketahui dengan jelas gitu. Dan IgD dan IgM ini banyak terdapat pada permukaan sel B. Ya, sel B artinya limfosit B. Ya, sedangkan IgD banyak di permukaan sel B memori, jadi sel B yang mengingat. Ya, jadi penting untuk respon imun sekunder. Respon imun sekunder itu artinya apa? Artinya kalau kita sudah terkena kedua kalinya, ya, terkena kedua kalinya. Itu namanya respon imun sekunder. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebetulnya terinfeksi gitu ya? Kalau kita sakit, ini yang masuk bakterinya, ya, bakterinya masuk, dia bisa masuk, dia harus bisa berkolonisasi, ya, berkolonisasi dia bisa menetap, kemudian dia bisa berbiak, ya, kemudian menginduksi kita rasa sakit. Jadi kita mulai misalnya dengan meriang-meriang, rasanya nggak enak, gitu ya, terus induksi, kemudian kita sakit. Nah, setelah itu kalau sistem imun tubuh kita bisa bekerja, ini fase efektornya, ya.
Kemudian mulai mengalahkan, maka itu akan mereda. Nah, setelah mereda, kita sembuh, ada fase memori. Artinya dia mengingat. Nah, ini kalau kita terinfeksi dengan yang sama, maka dia sudah, oh ini sudah pernah gitu. Maka pembentukan antibodinya menjadi jauh lebih cepat. Kalau kita infeksinya sekunder, itu yang juga terjadi pada vaksinasi gitu ya. Pada vaksinasi kenapa ada vaksin yang kedua, vaksin yang ketiga yang kita apa namanya yang kita sebut dengan booster ya, penguatan, yaitu karena kita mengingatkan ini, mengaktifkan memory phase ini ya, fase memori daya ingat itu yang terjadi pada vaksin. Jadi kalau kita mengenali mekanisme ini, maka kita juga paham bagaimana mekanisme dari vaksinasi ya. Nah, jadi kalau vaksinasi itu kita pertama tadi diinjeksi, disuntikan, tadi karena pertama disuntikan dosisnya banyak, ya, dosisnya cukup untuk merangsang sistem imun, tubuh langsung bereaksi, yang muncul adalah IgM. Karena dia bisa menangani langsung 10 antigen. Nah, kemudian kita diinjeksi lagi berikutnya. Nah, maka sistem ini kan pembentukan antibodinya sedikit ya. Nanti kalau diinfeksi yang kedua, diinjeksi yang kedua kali, maka pembentukan antibodinya sangat tinggi karena ini sudah mengingatkan pada fase memori. Nah, maka itu kenapa dalam imunisasi juga ada jangka waktu. Nggak bisa kalau misalnya vaksin harus 3 kali. Ah, saya tiap minggu aja deh biar cepet beres. Nggak bisa gitu karena tubuh itu harus mengenali dulu, harus fase terinfeksi dulu, dia harus terus bisa membersihkan, kemudian dia bisa mengingat. Nah, fase itu harus jadi dulu gitu. Dan itu berbeda untuk setiap patogen, ya. Nah, karena itu juga pembentukan sel memorinya umurnya juga beda-beda. Ya, misalnya seperti tetanus itu sebetulnya per 5 tahun. 5 tahun ya sel memorinya ada. Ya, cuman karena kita di Indonesia itu kalau dewasa dianggapnya tidak, kita cukup hati-hatilah sehingga tidak terinfeksi maka tidak divaksin. Lagi setelah balita ya, balita itu kan yang divaksin anti tetanus ya. Nanti yang sekunder itu bakal munculnya imunoglobulin G yang lebih spesifik, umurnya lebih panjang. Ya, ini dalam fase kita vaksinasi. Nah, sekarang kita itu masih yang bagaimana respon tubuh. Nah, sekarang bagaimana prosesnya antibodi itu dibentuk gitu ya. Gimana prosesnya? Prosesnya itu ada sel B dan sel T tadi ya, masuk limfoid. Ada sel B dan sel T. Tadi sudah belajar sedikit bahwa setiap sel kalau keluar masuk itu harus ada reseptornya. Nggak bisa keluar masuk sendiri. Maka reseptornya pun berbeda-beda. Kalau sel B, reseptornya itu imunoglobulin ya. Jadi antibodi si limfosit B. Sedangkan yang bisa menangkap antigen itu yang keluar, yang jalan-jalan, yang maksudnya memonitor apa yang ada di sekitarnya. Limfosit T nanti beda lagi, gitu. Apa namanya reseptornya beda dengan limfosit B. Sel NK juga beda lagi reseptornya. Tapi semua ini punya reseptor sehingga yang keluar masuk atau apa yang dia ikat itu juga sangat spesifik ya. Nah, kalau sel B tadi karena dia eh, apa reseptornya itu bentuknya imunoglobulin ya, bentuknya antibodi, maka dia bisa langsung menangkap antigen. Nah, kalau sel T reseptornya beda. Dia nggak bisa menangkap antigen. Jadi kalau ada antigen lewat di di depannya sel T nggak bisa apa-apa. Tetap aja dia nggak kenal gitu. Nah, dia bisa kenalnya gimana? Kalau dipresentasikan, dikasih lihat nih loh antigennya, baru dia bisa. Makanya kenapa perlu antigen presenting cell. Ya, perlu ada sel yang mempresentasikan antigen ke sel T. Kalau sel B nggak perlu. Kalau sel T harus. Nah, siapa yang bisa mempresentasikan? Ya makrofag, sel dendritis, atau limfosit B. Dia adalah antigen presenting cell yang kemudian mempresentasikannya ke limfosit T.
Ya. Nah, limfosit T itu ada macam-macam. Ada T helper 1, T helper 2, ada T helper 17, juga ada sel T sitotoksik. Nah, ini kalau sel sitotoksik ini langsung merusak sel yang membawa antigen. Nah, biasanya ini adalah sel yang aktif pada saat kita terinfeksi virus, ya, sel T sitotoksik. Nah, sel T helper 1 bereaksi nanti melalui sekresi sitokin. Sel T helper 2 berinteraksinya dengan sel B. Jadi ada lagi pembagiannya gitu loh. Si ini tugasnya sama ini, yang ini tugasnya sama ini gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, karena tadi ada reseptor, ada tugas macam-macam. Jadi gimana? Apakah cukup reseptor saja, terus ada presentasi antigen, terus bisa nempel, bisa mengenali? Tidak. Perlu lagi namanya molekul MHC, Major Histocompatibilitas Complex, atau Major Histocompatibility Complex, ya, molekul MHC. Semua ada pada vertebrata, tapi dibagi lagi. Ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2, MHC kelas 1 pada semua sel permukaan bernukleus. Kalau MHC kelas 2 adanya hanya pada limfosit B, makrofag, dan sel dendritis. Jadi mudah-mudahan nggak jadi gado-gado ya di kepala ini, banyak sekali macamnya, klasifikasinya, ya. Tapi ya begitulah sebetulnya ciptanya itu begitu sempurnanya dan begitu rumitnya, sehingga juga membutuhkan waktu, ya. Membentuk antibodi itu kurang lebih seminggu sampai 10 hari dari infeksi yang dikenali oleh tubuh. Ya, artinya apa? Jadi kalau kita misalnya demam, demam itu kan tandanya kita dibentuk antibodi. Terus kita terdiagnosa, oh kita sakit tifus. Tinggal ngecek aja minggu lalu makan di mana nih, kok sampai kena tifus gitu. Nah, itu bisa kurang lebih ditebak seperti itu. Nah, sekarang lihat sedikit saja mekanismenya untuk lihat betapa besar karya Allah ini, ya. Jadi kalau ada benda asing masuk gitu ya ke sel, ini sel tadi MHC ini untuk sel T sitotoksik, ya, MHC kelas 1. Itu sel namanya sel eukariot, kan ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada segala macamnya. Nah, antigen masuk itu tadi di endositosis dimasukkan. Setelah itu dicerna. Nah, kalau dicerna terus jadilah kecil-kecil peptida. Nah, peptida ini kemudian dimasukkan lewat salurannya TAP, kemudian dimasukkanlah, dibuat MHC, molekul MHC-nya kelas satunya ini. Baru dimunculkan ke sel B-nya ini. Ini sel B-nya memunculkan. Jadi membuat molekul MHC-nya itu bersamaan dengan adanya antigen. Jadi kalau antigennya tidak ada, molekul MHC-nya ini juga tidak muncul. Jadi bukan selnya itu di permukaan terus ada molekul MHC-nya gitu. Enggak, yang ada reseptor. Tapi kalau molekul MHC-nya dibuat bersamaan dengan memproses antigennya. Proses di retikulum endoplasma dibuatnya, baru dibawa, dimunculkan. Nah, baru kalau ini sudah muncul, masih ada lagi tambahannya ini ya, CD8. Baru dikenalin, dikasih. Jadi harus dipresentasikan, harus nih loh ada antigen gitu loh. Nah, kalau sel T sitotoksik ini menghancurkan sel T yang membawa antigen. Jadi dia akan menghancurkan sel ini. Gitu. Ya, karena dia memproses, sel T sitotoksik akan menghancurkan sel ini. MHC kelas 2 gitu ya, dia punyanya CD4. Nah, itu bikinnya lain lagi caranya gitu. Jadi dia bikinnya sudah retikulum pembawanya ini, molekul MHC-nya ini dia sudah bikin, ya. Terus ada proteinnya yang membawa dia. Jadi dia pindahin ke fagolisosom. Jadi ini ada di retikulum endoplasma, dia anterin ke fagolisosom. Fagolisosom itu tempatnya si patogen atau si mikroba ini dihancurkan. Nah, dihancurkan. Jadi dia dibawa, terus yang patogennya yang dihancurkan ini jadi potongan kecil, dikasihkan pada molekul MHC kelas 2, kemudian baru dipresentasikan, bahwa barulah dikenali oleh CT helper, bisa satu bisa dua, ya, sel helper satu bisa dua. Jadi
mekanismenya buat MHC, molekul MHC juga dua macam gitu ya, juga dua macam. Nah, jadi terus bagaimana ini ceritanya interaksinya antara sel T dan sel B gitu kan? Jadi ini limfosit B. Limfosit B itu kan tadi dia reseptornya imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulin ini nempel pada sel limfositnya, dia mengenal antigen. Terus dia kan limfosit B juga antigen presenting cell. Jadi udah dia nikat, tapi dia juga fagositosis. Dia makan, dia presentasikan ke sel T. Nah, sel T ngapain? Sel T terus mengeluarkan sitokin. Nah, terus sitokinnya buat apa? Sitokinnya itu mengaktifkan sel T yang lain bilang, wih ada antigen. Untuk lebih banyak lagi mengeluarkan sitokin. Nah, sitokinnya ini apa? Kemudian merangsang sel limfosit B ini untuk membelah menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, kemudian menghasilkan juga sel memori. Jadi menginisiasi atau mengaktifkan sitokin yang dikeluarkan oleh sel T untuk si antibodi ini, si sel limfosit B ini membuat antibodi disebutnya sel plasma dan sel memori yang nanti berdampak pada uh, respon sekunder. Ya, jadi ini kerjasama sel T dan sel B. Yang membentuk antibodi hanya sel B. Tapi yang bisa merangsang sel B untuk membentuk antibodi bisa sel B sendiri, bisa juga sel T. Gitu. Ya, kecuali sel T yang sitotoksik itu langsung merusak sel yang ada patogennya yang atau yang ada infeksinya dan biasa itu yang terinfeksi virus. Nah, jadi ini kalau yang sel sitotoksik. Jadi kalau dia sudah selnya ini uh, memakan dan mempresentasikan ke sel T sitotoksik, dia mengeluarkan granul-granul, ya, granulnya ini ada granul enzim, simins, ya, perforin. Ini yang menyebabkan sel T ini apoptosis, mati. Ya, selnya mati. Jadi maksudnya juga membuat sel-sel yang terinfeksi virus itu mati. Dan memang kalau kita terinfeksi virus, mekanisme ini ada mekanisme yang membuat dia dengan tetangga-tetangganya bilang, "Hayo kita bunuh diri." Supaya apa? Supaya virus itu tidak bisa pindah ke sel yang lain sehingga akhirnya virus itu mati. Ya, jadi pada terinfeksi virus itu ada proses apoptosis dan ini bisa dikomunikasikan di sel-sel sekitarnya. Jadi ada areal yang semuanya selnya bunuh diri, mati untuk membuat si virus itu tidak bisa pindah. Ya, nah ini sel sitotoksik yang sel T sitotoksik. Serna. Kemudian ini T helper satu untuk yang peradangan. Jadi ini kalau misalnya makrofag, ya. Kalau makrofag dia juga mempresentasikan kemudian ke T helper satu. Nah, T helper satu kalau dipresentasikan akan mengeluarkan sitokin. Sitokinnya bentuknya apa? Ada interferon, ada tumor nekrosis faktor, ada yang growth CSF ini gitu banyak macamnya yang membuat aktivasi fagositiknya, membuat fagositik dia menjadi lebih aktif. Ini yang disebut dengan badai sitokin ya. Jadi T helper satu ini berhubungan dengan inflamasi, dengan peradangan. Ya, karena dia mengeluarkan sitokin yang mengaktifkan makrofag. Dan makrofag itu fungsinya adalah merusak sel yang terinfeksi, merusak sel yang terinfeksi, membersihkan jaringan-jaringan yang rusak gitu, sehingga ini yang kemudian kita kenal dengan badai sitokin. Nah, saya rasa sampai di sini mudah-mudahan nggak tambah ruwet rasanya ya, nggak tambah jadi gado-gado. Iya Ibu, Masya Allah banget ternyata ya. Iya, Ciptaan Allah banyak luar biasa banget. macamnya. Iya, dan ternyata, oh Masya Allah. Baik, eh Ibu.
kita Heeh. lanjut ke sesi diskusi Iya. sepertinya karena Heeh. sudah antusias banyak yang bertanya, Bu. Ya, Oh ya. baik, izinkan Mm-mm. untuk membacakan pertanyaan. Apakah mau satu persatu Ibu jawab atau saya bacakan pertanyaan dulu atau bagaimana, Bu? Satu. Ah, ya kalau misalkan ada yang mirip-mirip kan jadi disatukan ya jawabannya ya. Ah, Tapi kalau sangat berbeda ya. Cuma kalau itu mending saya langsung jawab kalau nggak nanti lupa lagi. itu satu aja kali ya, W. Satu Iya. persatu. Baik. Hmm, dari Bu. Nah, ini sangat menarik Hmm. juga dan kontekstual gitu ya, Bu, dialami oleh para orang tua pun. Hmm. Nah, dari Pak Hendrius Chandra, SMAN 1 Ciampea, Bogor, Hmm. katanya mohon dijelaskan mekanisme alasan mengapa hewan liar Hmm. atau manusia yang hidup di alam bebas Hmm. cenderung memiliki sistem pertahanan tubuh yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan Hmm. mereka yang hidup dalam kondisi manja mungkin Bu. Kadang Iya. kalau anak-anak kalau misalnya dimanja, jangan hujan-hujanan, jangan main kotor gitu. Nanti Hmm. sakit. Sedangkan kalau yang sok aja gitu kan kata Hmm. Sundanya Hmm. mah Ya, lebih kuat ya. gitu. Iya. Iya memang karena kan tubuh itu mengenali kan memang ada gini kalau pada anak kecil itu kan kalau misalnya terlalu dijaga ya pada saat kebalita nanti begitu masuk sekolah mulai dia jajan kan mulai diare sakit dan sebagainya ya itu memang dia akan belajar gitu ya jadi sistem bagaimana kita hidup itu memang akan menentukan sistem imun kita tapi sistem imun kita itu pada prinsipnya kan dia mengenali ya jadi kalau mengenali tubuh, jadi kalau dia mengenalinya sedikit-sedikit, dia akan punya sistem imun yang terbangun dengan baik ya. Jadi ada anak yang misalnya dari kecil kerjanya jajan melulu, waktu kecil diare melulu, tapi udah pas masuk sekolah udah aman. Nah, yang harus dijaga, memang sistem imun itu terbentuk sama seperti misalnya pada balita, oh mau tumbuh gigi, terus demam, itu sebetulnya nggak perlu loh gitu. Hmm, Kecuali kalau tumbuh giginya banyak langsung, karena itu kan gusinya sobek ya. Tapi kalau kebersihan mulutnya dijaga, itu mestinya nggak perlu pakai demam, karena eh, mau gigi keluar gitu kan ya. Seperti itu. Tapi sistem imun tubuh itu memang harus belajar ya. Nah, yang harus dijaga pada sistem imun ini adalah infeksi yang terus menyebabkan sakit liver. hmm, Ya, kalau terlalu sering-sering terbang karena air racun itu kan yang membersihkan kebutuhan liver ya. Saya hati itu. Nah, sekarang kenapa kalau yang di alam lebih kuat? Ya karena mereka tidak bertemu dengan segala macam patogen dan apa namanya dan polutan. Ya, polutan itu memainkan peranan yang sangat besar. Sebetulnya seperti kita dengan antioksidan, dengan ininya sekarang ya, dengan radikal bebas, kemudian dengan segala macam makanan yang penuh dengan pengawet, pewarna, perasa, itu sebetulnya juga sangat berpengaruh pada sistem imun kita. Gitu. Ya, jadi pola makan itu. Sedangkan kalau di alam bebas, banyak kalau udara terbuka ya, itu terjadi pengenceran dari patogen. Tapi kalau di dalam ruang lingkup tertutup, itu patogennya bisa banyak. Ya, jadi makanya kenapa kalau kumpul-kumpul lebih baik di ruang terbuka. Jadi kalau ada orang yang batuk, ada yang apa tuh encer gitu loh di ke ininya nggak kena. Ya, mudah-mudahan menjawab. siap. Oke, Ibu. Ya, sudah apa? Memahami gitu, Bu. Iya, Ternyata kenapa gitu alasannya. Baik, Ibu. iya. Lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua Hmm. dari Pak Purbaya SMAN 9 Jogja, Bu. Mhm. Katanya, mengapa penyakit lupus, Bu? Lupus Hmm. sulit terdeteksi saat kecil dan apakah sudah ada obatnya, begitu, Bu?
Wah, itu susah pertanyaannya. Saya bukan bukan dokter ya, jadi saya tidak bisa menjawab itu. Kalau banyak sama seperti misalkan autis ya, ada dulu fasenya bilang jangan divaksin karena nanti kena autis gitu ya. Tapi saya diskusi sama dokter anak, itu sebetulnya autis itu sudah bisa ketahuan dari lahir kalau dilihat secara genetiknya, gennya itu dilihat. Tapi karena perkembangan anak, kemudian kita baru berinteraksi, kemudian baru kita mau mengajari, kemudian kita mau baru berkomunikasi, melihat bahwa dia tidak mau berkomunikasi atau tidak bisa tatapan mata dan sebagainya, kita baru sadar. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya dengan vaksinasi, ya karena itu sudah dari lahir. Tapi kita tidak bisa, uh, kita baru mendeteksinya setelah kita merasa kok nggak bisa berkomunikasi gitu. Oke, oke. Ya, jadi nah kalau lupus juga kurang tahu saya. Tapi penyakit autoimun itu sekarang meningkat tajam ya. Gitu. Nah, peningkat tajam yang sekarang yang belum tahu karena kan tidak ada kelinci percobaannya ya untuk itu. Oh, Tapi dugaannya itu lifestyle. Makanya kenapa sekarang lifestyle kita kembali ke natur enggak, ya. gitu ya. Balik jangan banyak makanan yang high processed gitu ya. Jadi makanlah kembali kepada makanan yang utuh gitu ya. Oh, Jadi itu usaha kita ya untuk melihat apa betul nggak sih dampaknya dari situ gitu. oke, Ibu, siap. Iya. Terima kasih, Bu. Ibu masih Ah, ada waktu ya, Bu? iya. Begini, Bu, dan yang memang ya gitu kita ketahui salah satunya sistem imun kan abstrak ya, Bu, kalau di Iya. anak-anak gitu, Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizda Putri, MPD. Hmm. Man satu Kota Bogor, Mhm. materi imunitas sangat konseptual. Adakah metode atau media pembelajaran agar siswa mempelajarinya dengan menyenangkan? Adakah eksperimen sederhana yang memudahkan siswa mempelajari imunitas? Ya, Bu. Lebih ke apakah adakah Hmm. media Kalau pembelajarannya gitu, Bu? ya kalau pelajarannya kan aja dibuat diagram. Kalau kalau saya sendiri kan ngajar imunologi juga. Materi sekarang itu saya berikan dalam 4 kali pertemuan. Empat. Gitu ya. Jadi banyak bumbu-bumbunya dan harus mencari aplikasinya ke kehidupan mereka sehari-hari. Gitu aplikasinya. Nah, kalau untuk praktikumnya, saya biasanya bisa menggunakan bumbu-bumbu. Jadi saya misalnya praktikum tuh suruh bawa bawang putih, suruh bawa jahe, suruh bawa apa yang segar. Saya nggak segar itu kemudian dicobakan dia punya daya hambat terhadap patogen. Jadi tapi juga harus punya patogennya ya. Jadi punya bakterinya. Atau kalau misalnya nggak usah patogen, bakteri saja gitu ya. Nah, terus bisa ditumbuhkan, terus kemudian kasih bawang putih diirisin, ditaruh. Nanti kelihatan bahwa nggak ada pertumbuhan gitu. Jadi sebetulnya bumbu-bumbu kita itu juga punya dampak menghilangkan patogen gitu ya kalau jadi punya senyawa begitu gitu ya. Makanya waktu kita COVID kan ada juga perdebatan bahwa atau ada diskusi gitu ya karena kita secara persen itu sangat sedikit ya dibanding jumlah penduduk dan yang kena COVID. Pertanyaannya adalah apakah ras Asia itu memang lebih kuat dalam menghadapi infeksi virus dibanding ras Arya yang Eropa dan Amerika atau karena kita punya kebiasaan minum jamu atau kita punya rempah gitu ya dalam masakan kita gitu. Apakah itu membuat sebetulnya kita menjadi lebih baik itu juga menjadi diskusi gitu loh. Mm-mm. Ya. Oke. Iya, dan kadang suka dilihat ya Bu di sosmed juga suka ada video animasi kayak gitu Hmm. mungkin bisa memudahkan juga kali ya Ya, dari ya, pemahaman sistem ya. imun. Mm-mm. Oke, Ibu di next lagi di Ya. pertanyaan gitu. Eh, ini Bu dari Ibu Eli Triwijayanti MA Raudiatul Mustopa Tulung Agung. Jauh-jauh ya. Ya Bu, Masya Allah ini dari Sabang sampai Merauke Bu. Dan banyak Iya. sangat antusias di pertanyaannya. Semoga cukup gitu ya waktunya ini. Eh, Katanya begini, mohon dijelaskan
perbedaan imunisasi di dokter anak dan posyandu, Bu. Di dokter anak kok tidak menimbulkan panas, apakah obatnya berbeda atau mekanismenya yang berbeda? Oh, oke, oke. Eh, Gini, ada yang disebut dengan imunisasi monoklonal, ya. Itu yang tadi saya ceritakan, misalkan kalau kita memvaksin dengan bagian saja dari sel, gitu ya. Bagian dari sel. Biasanya kalau di dokter anak kan terus lebih mahal ya daripada yang di posyandu, misalkan gitu. Ya, kalau di posyandu itu biasanya diberikan seluruh keutuhan ya. Jadi yang namanya pembentukan antibodi poliklonal ya. Sedangkan kalau yang di dokter ini yang tidak tidak pada demam itu biasanya yang monoklonal ya. Begitu. Ha-ha. Jadi eh, dibuatnya yang bagian dari sel. Jadi membentuk antibodi. Kalau membentuk antibodi itu kalau panas kan dosisnya tinggi dan jumlahnya banyak ya, macamnya banyak gitu. Sedangkan ini biasanya kalau di atau juga bisa ditambahkan substansi yang membuat dia tidak ini ya, tidak menimbulkan demam. Jadi ada campuran dalam obatnya gitu. Tapi kalau mekanisme pembentukan antibodinya sama aja. Ya, namanya dia harus dalam bentuk imunogen, harus membentuk sistem imun. Cuman bisa jadi juga ada penurun demamnya udah langsung dalam obatnya gitu ya. Karena kan dari posyandu biasanya dikasih vaksin terus dikasih obat penurun demamnya gitu. Ya, nanti ada jenisnya vaksin ada yang monoklonal, ada yang poliklonal gitu. Baik. Tapi itu mesti ditanyakan ke dokternya, ini monoklonal apa Atau poliklonal gitu. poliklonal ya. Curhatan ibu-ibu gitu ya, pas banget, Bu. Baik, Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi boleh, Iya, Bu? iya boleh. Nggak boleh. Dari Pak Sugihanto, Mhm, SMAN 1 Ungaran, mhm. Ungaran, Ungaran. Ungaran ya? Oke. Begini, kata beliau, jika ada suatu individu yang disuntik vaksin ke dalam tubuh, apakah tubuh langsung memberikan reaksinya? Jika langsung ada reaksi, apakah respon berupa antibodi atau makrofag? Nah, bagaimana dengan seorang ibu yang baru melahirkan, selanjutnya bisa mengeluarkan kolostrum pada ASI-nya? Apakah hal tersebut juga bisa dikatakan reaksi antigen dengan antibodi? Ataukah untuk melindungi ASI saja, begitu Bu. Oh, gini, eh, kita makan, setiap hari kita bertemu jutaan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita bergantian, ya. Tapi tidak menyebabkan penyakit karena misalnya bukan patogen atau kalaupun patogen jumlahnya sangat kecil. Nah, bakteri yang masuk itu tetap saja oleh tubuh dianggap sebagai benda asing. Makanya saya bilang misalnya, kalau tempe dimakan itu lebih dari 2000 spesies bakteri ada di situ. Jadi kalau kita rajin misalnya makan tempe, itu ada lebih dari 2000 jenis antibodi yang akan dibuat. Nah, sedangkan antibodi itu bisa bereaksi dengan berbagai uh, patogen. Itu yang disebut dengan cross reaction atau reaksi silang. Kenapa? Karena tadi antibodi itu kan hanya mengenali epitop yang ukurannya cuma 4 sampai 6 asam amino. Sekarang bakteri A, bakteri B, bakteri C itu bisa punya 4 sampai 6 asam amino itu yang sama. Jadi antibodi terhadap satu bisa mengenai beberapa bakteri itu yang disebut dengan poliklonal. Nah, kalau monoklonal itu spesifik sekali gitu. Nah, jadi kita punya keuntungan dengan misalnya kita terinfeksi bakteri gitu atau kita divaksin dengan yang bakteri yang dilemahkan, itu ragam antibodi yang terbentuknya banyak. Nah, di dalam tubuh kita selalu gitu. Jadi seorang ibu memberikan ASI, memberikan kolostrum kepada anaknya itu bukan dadakan, ya. Tapi memang ada makanya pola hidup si ibu menentukan juga kesehatan si anak,
gitu karena diberikan. Nah, termasuk juga apakah anak itu lahir secara normal atau lahir secara sesar itu juga menentukan kemampuan dia nanti mencerna makanan. Gitu. Jadi itu dampaknya juga ke situ. Anak yang diberi ASI dengan anak yang diberi susu botol itu juga beda nanti kemampuan dia mencerna. Cuman memang gak semua ibu diberi rezeki untuk melahirkan secara normal dan memiliki ASI yang cukup, begitu kan? Makanya sekarang susu produk itu kan sudah ada probiotiknya, ada prebiotiknya, ada di usaha-usaha untuk menyamakan dengan ASI karena itu berdampak terus sampai si anak itu besar. Jadi maksudnya bisa juga berdampak apakah anak itu nanti gampang kena penyakit MAH, itu juga dari bayi itu. Oh, Iya, dari bayi itu. Gitu loh. Jadi itu karena bayi waktu lahir kan bersih ususnya. betul. Nah, kolonisasi pertamanya itu akan mempengaruhi kemampuan dia mencerna makanan. Gitu. Jadi makanya kesana sekarang ilmunya. Jadi sekarang ilmunya itu adalah bagaimana tidak lagi kita pakai obat-obatan, tapi lifestyle kita diubah Iya. gitu. Ya, lifestyle kita diubah untuk membuat sistem imun yang sudah diberi Allah ini bisa bekerja dengan baik. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali, Bu. Masya Allah. Oke. Baik, karena melihat waktu kita diagendakan sampai Iya. 14.30 ya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak yang masih belum terjawab pertanyaan. Insya Allah nanti di next sesi ya Bu ya. Insya Allah kita berjumpa Boleh. kembali. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Prof. Materi yang sangat luar biasa, Prof. Yang Hmm. sangat begitu detail dan membuka cakrawala kita tentang sangat keajaiban dan rasa syukur kita atas ciptaan Allah. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi, udah tadi sesi tanya jawab ya, Prof. Hmm. Dan materi. Jadi kita lanjut lagi ke acara sesi presensi ya. Yang ditunggu-tunggu juga Bapak Ibu ya. Untuk link presensi sudah kami bagikan di kolom komentar yang nanti panitia akan share ke kolom komentar. Jadi mohon untuk Bapak Ibu berkenan untuk mengisi terlebih dahulu. Oke. Setelah semua mengisi presensi, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi, kepada Bapak Ibu semua, mohon izin untuk berkenan menyalakan kamera. Jika sudah, mungkin nanti eh, Bapak yang bertugas untuk mendokumentasikan. Jika sudah mengisi presensinya, kita lanjut ke sesi foto ya. Oke, dicek dulu apakah sudah membuka kameranya. Oke, sudah terlihat on cam ya, Bapak Ibu. Kita mulai saja. Saya kasih aba-aba. Saya aba-aba. Ah, baik, kita mulai sesi foto. Satu, dua, tiga. Oke, ada beberapa slide ya, karena sangat luar biasa banyak. Kita lagi, satu, dua, tiga. Ini masih belum semua ya. Oke, ditunggu karena banyak peserta, Masya Allah.
Yang belum isi presensi boleh ya, karena nanti setelah selesai acara ini tidak dapat lagi untuk mengisi presensinya. Untuk linknya, panitia men-sharekan di kolom komentar. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Dr. Anya Meriandini atas ilmu yang begitu berharga. Semoga pengetahuan yang kita peroleh hari ini tidak berhenti di layar, tetapi mengalir nanti ke ruang kelas, Bapak Ibu, kemudian ke laboratorium dan ke kehidupan sehari-hari. Juga ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Departemen Biologi FMIPA IPB University atas dukungan penuh dan penyelenggaraan webinar hari ini. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang bertugas dari mulai perencanaan hingga terselenggaranya kegiatan ini hingga tuntas, alhamdulillah. Serta tak lupa terima kasih kepada Ibu Tuti Garnasi MPD dari MAN IC Sumedang serta Bapak Hendra Darmawan MPD dari MAN Kota Cimahi selaku webinar nasional hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak. Sebagai ungkapan syukur atas kelancaran hari ini. Baik. Untuk informasi mengenai seri webinar selanjutnya, nanti Bapak Ibu bisa mengakses, memfollow gitu ya di Instagram atau Facebook di @bioipb dan website. Nah, ini ya terlihat di layar www.biologi.ipb.ac.id serta Instagram Pusibio. Jangan lupa ya Bapak Ibu semua untuk memfollow. Kenapa harus memfollow? Agar tidak melewatkan informasi penting berikutnya. Baik, saya Fitri Hayati Kurnia dari MA Al-Zawahir pamit undur diri. Sampai bertemu pada webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar. Terima kasih, Selamat Prof. menikmati. Yo, izin pamit. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Teh Fitri, pamit. Mbak Tania, Terima semuanya. kasih Ya, Bapak. Terima kasih semuanya. siap. Sampai jumpa ya. Di Yuk. webinar. Terima kasih ya. Ya Teh. Ya, Mbak. Ya Mbak, makasih ya. Yuk. Ya, Pak Agus, satu mohon. Terima kasih semuanya.